Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentu tahu dan pasti tahu siapa yang ada di sampingan ini. Beliau adalah Ustaz Khalid Basalamah, hafizahullah. Kita mau sedikit minta nasihat sama beliau nih. Jadi insya Allah kita dengerin nasihatnya. Jadi ingat waktu awal mula bareng sama beliau waktu ceramah di Hong Kong 2015, Masya Allah, banyak sekali teman-teman yang tentunya sering mendengar ceramah beliau, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bahkan yang dari haram jadah, yang sekarang di atas sejadah, yang dulu maksiat sekarang tobat, yang dulu nakal sekarang tawakal. Nah, banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari Ustadz Khalid Basalamah. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini Masya Allah, bisa antum bantu berikan nasihat kepada kami semua Ustaz, terkait boleh ruqyah, gangguan jin, atau apapun lah. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi SAW pernah disihir oleh Labib bin A'sam, seorang Yahudi, dan beliau sebulan penuh kena pengaruh sihir tersebut, sehingga akhirnya Nabi SAW lupa malam siapa yang diantara istri yang mendapatkan giliran karena besarnya efek daripada sihir itu. Dan beliau berdoa kepada Allah SWT hingga dapat petunjuk kalau buhul beliau, sisir dan juga potongan rambut ditanam di sumur suku Za'far, suku Labib ibn A'sam itu. Dan akhirnya dengan hikmah Allah SWT beliau sembuh. Tentu di sini jawabannya sangat jelas. Hikmah yang bisa kita ambil, kalau Nabi SAW saja bisa kena sihir, bagaimana dengan manusia biasa seperti kita? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bukan karena kelemahan Nabi SAW, tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menunjukkan kepada para hamba-hambanya kalau kalian bisa diuji oleh Allah dengan sihir. Itu murni ujian. Tidak usah pernah berpikir kalau ini adalah kekuatan penyihir, tapi karena Allah Azza wa Jalla yang ingin menguji kita. Ada orang diuji dengan kemiskinan, kelaparan, kesusahan hidup, penyakit yang parah, sulit untuk sembuh. Mungkin ada orang dengan sihir dan segala macam. Maka Allah menguji kita bersabar atau tidak. Dan sabar dalam Islam adalah menerima keputusan Allah itu, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Dan ini mungkin poin pertama tentang masalah sihir itu betul ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang masalah itu. Juga banyak ayat-ayat sihir tentang pertempuran dahsyat antara Nabi Musa AS dengan para penyihir Fir'aun, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan hamba-hambanya. Jadi memang akan ada pertarungan antara hak dan batil sampai menjelang hari kiamat nanti. Yang kedua, ikhtiar kita adalah memperdekatkan diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah supaya diterima oleh Allah. Kemudian juga ikhtiar dengan ruqyah syar'iyah, memilih ayat-ayat Al-Quran, doa-doa diajarkan Nabi SAW, dan bersabar. Ada orang yang subhanallah sekali ruqyah sembuh, ada orang yang berulang kali beruqyah sembuh, ada mungkin orang bertahun-tahun juga baru sembuh. Tapi jangan putus asa. Kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian, berikhtiarlah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan kalau akan diterima, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi insya Allah dengan ikhtiar dan bersabar, yakinlah fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi dengan inna ini harfu ta'kid, sesuatu yang memastikan sesuatu dalam bahasa Arab. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap usaha ada kemudahan. Maka nikmati saja prosesnya sambil penuh keyakinan kalau Allah Subhanahu Wa Taala sedang mencatatkan pahala, dan Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan insya Allah bi'inillahi ta'ala, dengan bertawakal kepada Allah, dengan berikhtiar ini, nanti Allah akan berikan kepada kita solusinya. Masya Allah, Masya Allah. Jelas sekali, detail sekali, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sempat kelimpungan saat pas antum menyebut nomor handphone anda di setiap ceramah kamu tuh. Handphone anda sempat ngehang, total 23.000 WhatsApp masuk dan minta ruqyah itu di 2016. Masya Allah, alhamdulillah
berkah beliau berkah beliau juga banyak umat-umat yang tersadarkan akan sihir dan juga terkait ruqyah, karena banyak umat Islam saat itu nggak mau minta ruqyah karena terhenti oleh hadis sahih yang mulia yang nggak mau minta ruqyah itu. Alhamdulillah, semoga di malam ini kita mendapatkan pahala dan beliau senantiasa mendapatkan amal jariah atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Doain aja saja, semoga insyaallah semua apa yang Tuhan harapkan dunia akhirat Allah kabulkan. Amin Allah. Amin Allah. Amin. Jazakallah khairan Ustaz Khalid Basalamah. Baik, jazakallah khairan semuanya. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam Islam, tentunya mati dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.